Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Cek. Halo. Tes satu. Cek. Para jamaah rahimani wa usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad faza man. Cek. Bismillah. 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 Tes satu. Sudah banyak yang kita bahas berkaitan dengan masalah penjelasan dari dua kalimat syahadat tentang Allah dan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Kali ini kita ingin membahas mengenai khalaf. Judulnya adalah Man lam yaqna bil khalafi billah. Orang yang tidak puas atau tidak rela dengan sumpah menggunakan nama Allah. Atau dengan bahasa populer yang dibahas adalah masalah al-khalaf, yaitu sumpah. Bagi kita orang yang sudah bersyahadat, itu sumpah itu menggunakan nama Allah satu-satunya. Kalau dalam pakai bahasa Arab itu bisa menggunakan wallahi atau pakai ba billahi atau pakai ta tallahi, tapi dalam bahasa Indonesia disebut sebagai demi, maknanya apa? Demi Allah. Itu kalau dipelajari di kitab, maknanya itu sumpah itu adalah tahqiqul amri au taqiduhu bi dzikri bismillahi ta'ala au sifatin min sifatihi. Meyakinkan satu perkara. Dengan cara apa? Dengan cara menyebut nama Allah, menghadirkan nama Allah. Perkara orang itu tahu atau tidak, perkara orang itu berbuat apa tidak, perkara orang itu mengambil atau tidak, semuanya perkara-perkara yang tidak tahu tadi. Lalu seseorang disuruh meyakinkan tentang satu perkara tadi dengan cara menghadirkan Allah. Menghadirkan Allah itu bukan zatnya maksudnya. Beda sama orang diadili di pengadilan, ada saksi-saksi, saksinya dihadirkan di situ. Tapi dalam akidah kita menghadirkan Allah itu hanya cukup menyebut nama Allah saja untuk menyaksikan. Nah, disitulah namanya khalaf itu tadi, sumpah. Maka definisinya tadi tahqiqul amri, meyakinkan satu perkara dengan menyebut nama Allah bi dzikri bismillahi ta'ala au sifatin min sifatihi. Nah, bagi orang yang bersumpah ya, khalaf tadi, tentu saja kalau dia syahadat tentang Allah, ini enggak boleh main-main, nama Allah yang dipakai. Nah, begitu ya. Kalau dia memang yang tidak berbuat, ya sudah. Dia akan berani meyakinkan orang lain dengan menghadirkan Allah, demi Allah saya tidak berbuat. Saya tidak tahu. Kalau itu kaitannya dengan benda dan barang yang hilang, demi Allah saya tidak mencuri. Andai kata seseorang itu kemudian dianggap mengambil benda dan barang itu tadi. Oh, kalau begitu yang dijaga itu lesannya. Iya, karena dia menghadirkan nama Allah itu tadi. Nah, cuma mohon maaf, di masyarakat itu kadang-kadang menghadirkan nama Allah segera untuk apa?
sekedar untuk menghindari dari jeratan hukum saja. Saya tidak bermaksud suudzon kepada masyarakat, tapi kadang-kadang kita jumpai begitu. Nama Allah dihadirkan, tapi mohon maaf ini bohong. Nah, makanya nanti di tengah-tengah apa yang saya terangkan ini ada pertanyaan menggelitik begini, Pak. Mungkin sudah pernah saya tanyakan sekian tahun yang lalu itu. Orangnya bersumpah kalau itu kaitannya dengan benda dan barang yang hilang. Demi Allah saya tidak mencuri, misalkan begitu ya. Lalu ada orang lain mengatakan ini loh buktinya. Bukti-bukti dikumpulkan semuanya. Kalau di masyarakat kita yang dipedomani, yang dipakai sumpahnya apa buktinya? Katakanlah satu institusi di mana orang itu bekerja ada nilai sekian rupiah yang hilang misalkan. Ya, tidak terdokumentasi, tidak teradministrasi dengan baik. Tapi ada 1-2 orang yang dianggap orang mengarah ke orang itu yang menggelapkan, misalkan begitu. Ketika diproses kemudian orang ini demi Allah berkali-kali menghadirkan nama Allah. Tapi ada orang lain yang menunjukkan ini Pak buktinya dokumen sakmap itu loh. Nah, kalau masyarakat kita yang dipakai sumpahnya apa buktinya? Jangan beri penjelasan. Apanya? Bukti. Mengabaikan sumpah. Kalau yang sumpah bilang gini, saya itu sumpah demi Allah, masih enggak dipercaya. Terus nama siapa yang saya pakai? Nama Nabi enggak boleh, nama wali enggak boleh, nama syekh enggak boleh. Di situ ada krusial itu. Ya. Kalau memang betul-betul seorang tadi tidak tahu menahu, ini enggak berani mengatakan demi Allah itu. Mau sampai dibelani seperti apa saja, kalau memang dia tidak, tetap ini mempertahankan demi Allah. Ini bisa direkayasa misalkan begitu bukti-bukti itu tadi. Sehingga kalau akidahnya umat dan masyarakat itu sudah baik, sudah syahadatnya sudah baik, dalam konteks yang kita bahas pada siang hari ini itu adalah menggunakan nama Allah dipakai yang sebenar-benarnya, bukan untuk menghindari dari jeratan hukum dan sebagainya, maka dia enggak berani melafalkan nama Allah tadi. Ya. Jadi menurut saya memang itu kondisi masyarakat yang dipakai buktinya mengabaikan sumpahnya. Maka tadi saya tanya, lah kalau yang sumpah kemudian bilang gini, saya itu sudah sumpah nama Allah, saya muslim bersyahadat. Terus nama siapa? Nama Nabi enggak boleh, nama wali enggak boleh, nama syekh enggak boleh. Nah begitu. Maka di dalam surat Al-Maidah ayat 89 itu ada keterangan, adik-adik kalau bawa HP bisa diikuti itu ya. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aimanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Allah tidak menghukum kamu disebabkan oleh sumpahmu yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Zaman jahiliyah nama Allah ini bolak-balik dipakai. Kalau pakai omongannya wong Jawa dipakai sebagai segojangan, bolak-balik sumpah demi Allah, demi Allah. Ya, barang yang kecil demi Allah, barang yang enggak penting demi Allah, barang yang remeh demi Allah, barang yang tidak serius demi Allah. Nah begitu-begitu itu adalah sebenarnya tidak dicatat sebagai sumpah, walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Tetapi yang dicatat adalah sumpah yang memang betul-betul diniatkan untuk sumpah. Tapi dalam hukum fikih, kalau sumpah itu kemudian bohong, fakaffaratuhu, maka kafaratnya sumpah it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Memberi makan 10 orang miskin. Kalau ini sumpah tapi apa? Bohong. Kelihatannya sepele Pak ya. Jadi pertama kafaratnya begitu, nebus dia sumpah yang bohong tadi.
Bayangkan kalau 560 orang disumpah demi Allah. Ya. Saya bersumpah bahwa saya tidak akan mengambil, tidak akan ini, tidak akan macam-macam itu. Tapi dalam perjalanannya belum sampai 1 tahun, 2 tahun sudah banyak yang tidak jujur dengan sumpahnya itu tadi. Kafaratnya itu tadi. 1 orang memberi makan 10 orang miskin. Lah kalau 500 orang bohong semuanya. Nah, itu maksudnya ya. Atau au kiswatuhu memberi pakaian, au takhriru raqabatin memerdekakan budak. Fa illam tajid ya, kalau tidak menemukan itu fasiyamu salasati ayyamin, puasa 3 hari. Jadi orang maksudnya tidak boleh menganggap enteng dan remeh terhadap apa? Ini menggunakan nama Allah itu tadi, ada kafaratnya. Cuma yang kita ambil bagian dari akhir dari ayat itu, ya. Apa dzalika kafaratu aimanikum, itulah kafaratnya sumpah-sumpah kamu idza khalaftum, kalau kamu sumpah. Yang terakhir wahfadzu aimanakum, jagalah sumpahmu. Nah, sekarang cara menjaga sumpahnya bagaimana? Wahfadzu aimanakum, jagalah sumpahmu. Itu ada 3 poin yang berkaitan dengan menjaga sumpah. Pertama, qoblal khalaf, sebelum sumpah. Karena sumpah itu ada sebelum sumpah, di tengah-tengah sumpah ada intihaul khalaf, akhir dari sumpah. Ada 3 yang harus dijaga berkaitan dengan sumpah itu tadi. Apa qoblal khalaf, sebelum sumpah? Sebelum sumpah adalah orang ini harus serius. Ini persoalan yang besar apa tidak? Kalau tidak persoalan yang besar, yang tidak menyangkut banyak orang, maka tidak perlu menggunakan nama Allah itu tadi, tidak perlu sumpah. Itu namanya kathratul khalaf, banyak sumpah. Di dalam iman kita, tauhid kita, orang yang banyak sumpah, tidak disuruh sumpah itu sumpah, barang yang enggak penting itu sumpah demi Allah, kata kitab laisa bita'dzimillah. Orang itu tidak mengagungkan Allah. Nah, saya selipkan sedikit Pak ya. Saya pernah ditanya ibu-ibu, Ustaz, menyumpahi suami boleh tak? Duh, ngapain suami disumpahi demi Allah? Ini gini Ustaz, tiap hari itu datangnya terlambat, dan terlambatnya itu 1 jam, 2 jam itu. Dari mana Pak? Ya kok baru datang, rapat, demi Allah gitu loh Pak. Nanti lain kali terlambat lagi, ya. Kok baru datang, kenapa? Macet, demi Allah gitu ya. Saya jawab jangan, enggak boleh. Di rumah tangga itu bukan yang dikedepankan adalah sumpah itu. Tapi di rumah tangga itu yang dikedepankan karena ada ikatan mitsaqon ghalidz, perjanjian yang kuat, harus kedua-duanya saling bisa diapakan? Dipercaya. Kalau bisa dipercaya antara kedua-duanya itu enak gitu loh. Enggak perlu menggunakan nama Allah untuk menyumpahi suami atau menyumpahi istri itu tadi. Itu namanya saya terangkan kathratul khalaf, banyak sumpah. Barang yang enggak penting sumpah menggunakan nama Allah dan seterusnya. Tidak begitu dia iman kita. Maka menjaga sumpah tadi kata surat Al-Maidah 89, wahfadzu aimanakum, jagalah sumpahmu, itu maksudnya qoblal khalaf, sebelum sumpah. Apa ini sudah layak menggunakan nama Allah gitu loh. Apa ini tidak termasuk bagian dari kathratul khalaf? Karena nanti ada bab sendiri yang membahas mengenai kathratul khalaf. Banyak sumpah itu tidak boleh gitu. Yang kedua, menjaga sumpah itu fi wasatil khalaf, tengah-tengah sumpah. Apa tengah-tengah sumpah? Kalau sudah sumpah, maka tidak boleh tidak harus pakai nama siapa? Allah saja. Saya beri contoh. Saya tanya, apakah di masyarakat itu ada orang sumpah begini, demi Allah, demi Rasulullah, ada enggak?
Nanti kalau ketemu sama orangnya sampean beritahu, enggak boleh Pak. Rasulullah itu sudah wafat. Enggak bisa mengetahui, enggak bisa mirsani. Jenengan itu berbuat apa tidak, tahu apa tidak. Yang tahu dalam iman kita cuma Allah. Ngapain pakai nama Rasulullah itu? Mohon maaf, orang yang tidak ngerti menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah digandeng, itu dikiranya lebih mantep. Padahal enggak. Mulai dari awal zaman sekian tahun yang lalu saya sudah menerangkan. Syahadat kita itu dua, tentang Allah dan tentang Rasulullah. Ini hakikatnya beda. Hak-haknya Allah tidak ada pada diri Nabi. Hak apa itu? Hak penciptaan itu hanya di Allah, termasuk mengatur ya. Maka di dalam diri Nabi Muhammad itu tidak ada unsur-unsur rububiyah. Nah ini pakai istilah di kitab ya. Nabi Muhammad itu manusia biasa kayak kita. Unsur-unsur rububiyahnya enggak ada. Unsur-unsur ikut mengatur alam, ikut menciptakan, ikut mengadakan, ikut menumbuhkan itu enggak. Yang itu cuma Allah saja. Nah itu maksudnya Pak ya. Tapi orang kadang banyak keliru, mohon maaf ya. Itu karena penyebutannya jadi satu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Lalu katut disumpah saja ya demi Allah, demi apa? Rasul, padahal enggak. Nah begitu ya. Jadi saya ulangi, di dalam diri Nabi Muhammad itu tidak ada unsur-unsur rububiyah untuk ikut mengatur, menciptakan, mengadakan, meniadakan itu enggak. Yang kedua, di dalam diri Nabi Muhammad itu tidak ada unsur-unsur uluhiyah. Unsur-unsur yang boleh disembah enggak. Ya. Yang unsur-unsur boleh disembah satu-satunya cuma Allah. Makanya jenengan ya Pak ya, mungkin saya sudah pernah mengulangi dia karena sudah sering kali itu. Ada ayat surat Al-Quran yang kita baca, orang Islam itu membaca surat itu lebih dari 30 kali sehari semalam. Surat apa itu Pak? Surat yang kita baca itu lebih dari kira-kira 30 kali. Enggak ada orang Islam yang baca cuma 17 kali itu. Surat apa? Al-Fatihah. Nah Al-Fatihah itu induk dari Al-Quran. Lalu induk dari Al-Fatihah itu yang mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau bahasa Indonesianya hanya kepadamu loh, hanya kepadamu kok. Enggak ada yang lain. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Nah, kami minta pertolongan ke Nabi juga enggak boleh. Nah, begitu. Makanya kalau saya pernah menemukan sekali ya, mendapati apa? Imam Masjidil Haram baca Al-Fatihah sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in apa? Nangis, enggak bisa meneruskan. Menunggu beberapa detik lalu bisa lagi. Itu bukan dibuat-buat, Pak. Ya. Karena dia meresapi dan memahami maknanya itu. Jangan-jangan saya bohong sama Allah padahal surat ini, ayat ini saya baca puluhan kali sehari semalam. Nah, gitu loh. Kalau saya bohong besok lisan saya ini diapakan sama Allah. Kira-kira masuk di pikirannya itu begitu. Lalu sampai apa? Nangis. Semula ya enak. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka. Enggak bisa. Wa iya, enggak bisa. Itu sungguh itu, serius itu. Ya. Dia menyatakan menyembah satu-satunya ke Allah, satu-satunya minta tolong sama Allah, bukan nabi gitu loh. Maka tadi orang yang sumpah demi Allah demi Rasulullah menyalahi hukum akidah karena pada diri Rasulullah tadi saya katakan tidak ada unsur-unsur rububiyah, penciptaan tadi yang pertama. Yang kedua tidak ada unsur-unsur uluhiyah, hak untuk diibadahi itu tidak ada. Dimintai pertolongan tidak ada, sudah wafat orangnya. Coba tak cek panjenengan. Teruskan saya tak
membaca ini kalau jenengan bisa meneruskan, karena sering dibaca orang dan mohon maaf kalau ada yang berbeda pendapat. Saya boleh menerangkan sesuatu yang saya yakini benar. Panjenengan pernah mendengarkan begini? Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah qad dhaqat khilati. Terusnya? Nah, ini enggak ada yang hafal, enggak apa-apa. Tapi kalau itu dilantunkan yang rada enak dibaca dengan suara yang merdu gitu, bisa beda. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah qad dhaqat khilati adrikni ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah qad dhaqat khilati adrikni ya Rasulullah. Kalau intonasinya, tekanan suaranya mungkin bisa jadi enak, tapi apa maknanya? Semoga salawat dan salam dilimpahkan Allah kepada engkau wahai Rasulullah. Sungguh usaha saya ini sudah mentok, tolonglah saya wahai Rasulullah. Nah ini benar Pak, itu maknanya. Saya punya buku-bukunya itu dijual bebas di toko-toko kecil itu. Ya. Saya menerangkan begini tidak bermaksud mengolok-olok orang lain, tapi memberitahu yang ikut taklim, ikut ngaji itu, bahwa itu tidak bagian dari akidah, tidak bagian dari tauhid. Minta pertolongan sama Nabi, termasuk sumpah itu tadi. Nah, maka menjaga sumpah, saya balik lagi, itu ada 3 poin. Pertama, qoblal khalaf, sebelum sumpah, materinya, bendanya, barangnya serius apa enggak. Dia mikir yang sebenarnya. Jangan-jangan saya menggunakan nama Allah bolak-balik tapi bohong. Yang kedua, kalau sudah sumpah ya atas nama Allah, ya hendaknya dia menggunakan nama Allah saja, tidak boleh nama yang lain-lain. Dan yang ketiga, intihaul khalaf, setelah sumpah, kalau toh dia naudzubillah min dzalik ternyata bohong dalam sumpahnya, maka kewajiban membayar kafarat itu tadi, denda. Nah, ini nama Allah dipakai demi Allah dan sebagainya, tapi kadang-kadang orang bohongi. Menurut saya dalam proses pengadilan di negara kita itu sudah betul, saksi ini dan sebagainya, itu semuanya disumpah menurut agamanya. Nah, kalau agama Islam ya nama Allah saja, dan itu sangat efisien. Coba tak selipkan ya. Dulu di Jakarta, ini saya enggak membahas masalahnya ya, materi perkaranya ya. Ada orang yang dituduh menaruh racun di minuman. Sudah sekian tahun beritanya itu ya. Saya mengikuti waktu itu. Pengadilannya bertele-tele, banyak sekali sampai mendatangkan saksi ahli dari luar negeri. Itu kosnya berapa biayanya itu kan? Bertele-tele macam lebih dari 20 kali sidang. Kalau muslim sudah syahadat tentang Allah, hakimnya juga begitu, jaksanya juga begitu, saksi-saksinya begitu, orang yang dituduh itu kemudian meyakinkan semua pihak demi Allah misalnya, saya tidak menaruh, saya tidak tahu menahu, saya tidak mengambil, saya tidak berniat ini dan sebagainya. Bebaskan, selesai. Cukup 1 kali pengadilan. Cuma itu kan belum berlaku di masyarakat kita. Kalau itu muslim dan panjenengan dan saya jadi hakimnya, bebas, dibebaskan, dihukum bebas. Kenapa? Bukan dia Pak Jaksa itu yang cari lagi siapa pelakunya itu. Loh kok begitu? Wah dia sumpah pakai nama Allah kok. Jaksanya protes. Loh enak saja nama Allah saja kok. Loh di sini ini udah ngerti semuanya. Kalau menggunakan menyebut nama Allah itu tidak mau, ada bohong-bohong itu tidak mau karena imannya sudah baik semuanya. Kalau begitu kan enak mestinya. Maka saya yakin makna-makna dari syahadat tadi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu kalau diurai, dijabarkan panjang lebar, lalu diterangkan kepada umat dan masyarakat, lalu mereka berpedoman pada itu, enak hidup itu Pak, enteng. Ya, nah di sini 1 poin saja itu. Maka di dalam hadis Nabi SAW dawuh, ya, man khalafa lahu billahi fal yusaddiq fal yasduq
Wa man khalafa lahu billahi falyardha wa man lam yardha falaisa minallah. Siapa yang bersumpah menggunakan nama Allah, hendaklah dia ngomong benar. Tidak boleh ya. Yang kedua, dan barang siapa yang butuh sumpahnya dia dan orang itu sudah sumpah demi Allah, maka hendak yang butuh sumpah itu ridho. Dia sudah menyebut nama Allah, Pak, kita bebaskan, bukan dia pelakunya. Nah begitu. Itu jika masyarakat ini betul-betul menggunakan nama Allah ini bukan untuk main-main, gitu maksud saya. Beda dengan masyarakat yang menggunakan nama Allah itu masih dipakai untuk main-main. Termasuk begini, Pak. Ini mumpung ingat itu. Orang membuat surat keterangan. Ya. Saya pernah mengalami apa? Mengalami menjadi guru ya, menjadi kepala sekolah. Biasanya di sekolah-sekolah muslim itu atau dokter-dokter yang di rumah sakit muslim itu membuat surat keterangan sakit atau surat keterangan tentang siswanya. Kalau di sekolah itu pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan siapa-siapa tapi tak kasih contoh aja ya. Misalkan di rumah sakit muslim, semua sudah tercatat bahwa sudah tercetak surat keterangan sakit itu di atasnya ada bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Sehubungan dengan sakitnya tuan siapa umur ini bisa istirahat 2 hari. Padahal enggak sakit. Karena koleganya rumah sakit tadi ada orang yang karyawan di situ. Lalu ditandatangani Pak dokter ya, misalkan begitu. Berarti orang ini 1 lembar ini yang dipakai untuk memberikan orang ini izin urusan apa, tapi diberi surat keterangan supaya sampai ke institusi di mana dia bekerja, suratnya dibawa sana sakit. Ini surat sakitnya. Padahal enggak sakit. Yang minta juga ngerti dia enggak sakit, perawatnya juga ngerti dia enggak sakit, Pak dokternya juga ngerti dia enggak sakit. Tapi karena pertemanan baik dibuatkan, mohon maaf Pak ya. Di atasnya ada bismillah, coba, itu enggak boleh mestinya. Oh enggak iso Mas, ono bismillah kok itu atas nama Allah kok di atasnya kok. Sampeyan enggak sakit kok minta surat keterangan. Saya perlu Pak dokter untuk ini, nanti saya kalau enggak masuk sekali 2 kali saya dipotong ya, kecuali kalau saya sakit. Ya lain, izin sana saja. Ini nama Allah ini enggak boleh, saya ini syahadat. Nah, misalkan begitu. Tapi kira-kira berlaku enggak begitu itu di masyarakat? Mohon maaf, rasanya belum. Ini nama Allah dibuat main-main. Nah, di situ loh Masya Allah. Syahadat tentang Allah itu sampai di situ maknanya Pak ya. Nah, panjenengan dan saya mudah-mudahan dijaga sama Allah SWT imannya sehingga menggunakan nama Allah untuk kemaslahatan dan kebaikan. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.